Topik pembicaraan: Kisah Habil, Kabil, dan burung gagak. Cerita ini tidak memiliki sumber tunggal yang pasti. Meskipun tampak berasal dari kisah-kisah Israeliat, jelas terlihat adanya pengaruh dari mitologi Sumeria. Bahkan tokoh-tokoh utamanya pun memiliki kesamaan. Dalam mitologi Yunani, Dionysus atau Dumuzi disandingkan dengan bulan Juli dalam bahasa Turki. Mereka melukiskan seorang pemuda sebagai representasi, yang kemudian menemui ajalnya akibat tusukan taring babi hutan. Di mana darahnya menetes, bunga-bunga bermekaran sebagai simbol kehidupan yang abadi. Sebenarnya, ini adalah ritual ratapan untuk menandai titik balik matahari musim panas, peralihan dari hari-hari panjang yang cerah dan subur menuju hari-hari musim dingin yang singkat. Dalam mitologi Yunani, babi hutan yang membunuh Dionysus sebenarnya dikirim oleh Ares, dewa dunia bawah. Sekarang, mari kita beralih dari mitologi ke teologi. Budaya kita paling banyak dipengaruhi oleh kisah-kisah Israeliat, atau cerita-cerita Yahudi kuno. Hawa terus-menerus melahirkan anak kembar dan menikahkan mereka secara silang. Anda mungkin bertanya, bagaimana dua saudara kandung bisa menikah? Ya, ini terdengar aneh dan tidak masuk akal, tetapi begitulah kisahnya. Kabil, anak laki-laki, membunuh saudara laki-lakinya karena cemburu karena tidak bisa menikahi saudara perempuannya yang diinginkan. Ternyata, alasan pertengkaran mereka adalah seorang saudara perempuan yang tidak bisa dibagi. Dalam mitologi, kematian Dionysus juga disebabkan oleh perebutan seorang wanita. Namun, ada satu detail dalam kisah Yahudi yang sesuai dengan kenyataan. Anak yang dibunuh adalah seorang gembala, sedangkan yang membunuh adalah seorang petani. Dalam mitologi Yunani, korbannya juga seorang dewa gembala. Kisah ini sebenarnya menggambarkan konflik yang terjadi setelah manusia beralih ke kehidupan menetap. Dalam kisah Yahudi, ketika Tuhan bertanya kepada Kain tentang keberadaan Habel, Kain menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Ya, aku tidak tahu. Aku bukan penjaganya." Respons ini seringkali diinterpretasikan sebagai tanda penyesalan yang tersembunyi. Beberapa orang yang menganut ateisme seringkali salah kaprah ketika melihat kesamaan antara kisah-kisah agama dan mitos kuno. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran, sebagai kitab suci, juga mengandung kesalahan yang sama seperti cerita-cerita mitos. Ateisme, dalam hal ini, lebih merupakan sebuah pandangan yang dipengaruhi oleh bias kognitif daripada sebuah kesimpulan yang rasional. Mari kita telaah lebih lanjut klaim bahwa Al-Quran mengulang kesalahan dalam cerita-cerita kuno. Jika kita perhatikan surat Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kisah dengan benar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya mengulang kisah-kisah yang sudah ada, tetapi juga memberikan penjelasan yang benar dan akurat. Sayangnya, beberapa penafsir Al-Quran telah membuat kesalahan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran karena mereka memiliki prasangka bahwa Al-Quran juga mengandung kesalahan seperti kisah-kisah sebelumnya. Namun, dengan penelitian yang mendalam, kita dapat menemukan bahwa Al-Quran selalu memberikan penjelasan yang benar dan logis. Berdasarkan beberapa terjemahan, setelah membunuh saudaranya, si pembunuh merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus menangani jenazah. Kemudian, Allah mengirimkan seekor gagak yang menunjukkan kepadanya cara mengubur orang yang mati. Interpretasi seperti ini terkesan aneh dan tidak masuk akal. Faktanya, gagak tidak memiliki perilaku mengubur bangkai saudaranya yang mati. Bahkan bagi mereka yang sering mengamati perilaku hewan, sangat jelas bahwa gagak adalah pemakan bangkai. Jika ada gagak yang mati, bukannya menguburnya, gagak lain justru akan memakannya. Apakah Al-Quran menggambarkan fenomena alam yang bertentangan dengan logika dan fakta ilmiah? Banyak penafsir agama seringkali menyajikan kisah-kisah yang seolah-olah menggambarkan kejadian-kejadian yang mustahil terjadi di dunia nyata. Namun, jika kita menganalisisnya secara kritis, kita akan menemukan bahwa banyak interpretasi tersebut tidak sesuai dengan realitas. Mengapa hal ini terjadi? Karena ketika membahas tentang agama, seringkali emosi dan keyakinan mengalahkan akal sehat. Para pendeta dan ulama seringkali memanfaatkan hal ini dengan menceritakan kisah-kisah yang semakin fantastis untuk menarik lebih banyak pengikut. Mari kita gunakan akal sehat kita untuk mengevaluasi klaim-klaim tersebut. Kisah tentang Adam dan Hawa yang memakan buah dari pohon terlarang adalah narasi awal yang menggambarkan dilema fundamental manusia. Kisah yang akan kita bahas selanjutnya juga mengungkap permasalahan manusia, namun dengan sudut pandang yang berbeda.
Jika kisah pertama menekankan konsekuensi langsung dari melanggar larangan, kisah kedua lebih fokus pada dampak jangka panjang dari tindakan tersebut, terutama terhadap generasi mendatang. Dengan kata lain, kisah kedua menunjukkan bagaimana pilihan kita hari ini dapat memengaruhi masa depan umat manusia. Mari kita simak pandangan seorang pemikir terkemuka, Ali Syariati, mengenai kisah ini. Ia menggarisbawahi kontras antara gaya hidup petani yang menetap dan gembala yang berpindah-pindah. Menurutnya, konflik antara keduanya mencerminkan pergeseran nilai yang terjadi ketika manusia mulai meninggalkan kehidupan sederhana dan beralih ke kehidupan yang lebih kompleks, di mana kepemilikan harta benda menjadi pusat perhatian. Simbol, pohon terlarang, dalam konteks ini dapat diartikan sebagai representasi dari keinginan manusia untuk memiliki lebih banyak, yang pada akhirnya membawa berbagai masalah. Seorang petani merasa bahwa ia memiliki hak eksklusif atas tanah yang digarapnya. Ia menolak untuk berbagi dengan siapapun. Di sisi lain, seorang gembala meyakini bahwa bumi adalah milik bersama dan harus digunakan secara adil oleh semua orang. Karena prinsip gembala lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, petani merasa terancam. Takut kehilangan kekuasaannya atas tanah, petani memilih untuk mengakhiri hidup gembala. Ini hanyalah sebuah alegori. Cerita ini bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan refleksi dari konflik internal manusia yang terus berulang sepanjang zaman. Kisah ini kemudian berlanjut dengan menggambarkan penyesalan mendalam si pembunuh. Namun, makna yang lebih dalam dari kisah ini terungkap. Larangan mendekati pohon terlarang bukanlah aturan yang berlaku hanya untuk individu tertentu, melainkan prinsip universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Kedua saudara dalam cerita ini sebenarnya merupakan simbol dari seluruh umat manusia yang bergulat dengan godaan yang sama. Adam, alaihissalam, memiliki 2 anak laki-laki. Salah satu dari mereka membunuh saudaranya yang lain. Setelah membunuh, dia tidak tahu bagaimana cara mengurus jenazah, karena manusia belum mengetahui hal ini. Dia memanggil saudaranya, menyuruhnya untuk berdiri, tetapi saudaranya tidak bangkit. Dia sangat takut dan berpikir, bagaimana jika ayahku melihat apa yang telah kulakukan? Ketika ayahnya pulang ke rumah pada malam hari, apa yang harus dia katakan? Dia juga tidak tahu bagaimana berbohong, karena manusia belum belajar berbohong. Allah mengutus seekor burung gagak yang memiliki suara dan penampilan buruk untuk mengajarinya. Burung gagak itu menggali lubang dan menguburkan burung gagak lain yang telah mati. Dengan cara ini, saudara yang membunuh belajar bagaimana menguburkan saudara yang telah dibunuhnya. Allah mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya menguburkan jenazah yang pertama kali melalui seekor burung gagak. Intinya bukanlah tentang menggali kubur. Detail ini tidak ditemukan dalam kisah-kisah Yahudi yang lebih tua. Al-Quran memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang peristiwa ini dan mengoreksi kesalahan dalam kisah-kisah sebelumnya dengan kisah burung gagak. Coba perhatikan surat Al-Maidah ayat 31, mulai dari kata ke-9. Terjemahannya menjelaskan bahwa burung gagak menunjukkan kepada manusia cara yang benar untuk mengubur jenazah. Kata-kata yang sama juga muncul dalam surat Al-Araf ayat 26. Jika kita perhatikan terjemahan ayat ini, jelas sekali bahwa ayat ini tidak membahas tentang penguburan jenazah. Bahkan, maknanya sangat jauh dari topik tersebut. Kata, jenazah, sendiri adalah kata dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, jika sebuah terjemahan menggunakan kata, jenazah, maka kata aslinya dalam ayat Al-Quran pastilah kata yang sama atau memiliki makna yang sangat dekat. Ayat ke-26 dalam surat Al-Araf menyatakan, "Ya Allah telah menurunkan pakaian untuk kita, agar kita menutupi aurat kita." Bagaimana kita bisa memahami ayat ini dalam konteks di mana manusia sudah mengenal pakaian sejak zaman dahulu? Apakah ayat ini benar-benar berarti pakaian secara harfiah turun dari langit? Kita perlu menggali lebih dalam makna dari frasa, menutupi bagian yang buruk. Jika kita bertanya kepada orang-orang, di bagian tubuh mana yang dianggap buruk? Jawaban mereka akan seragam, bagian yang dianggap tidak pantas untuk dilihat. Saya pernah mengajukan pertanyaan ini kepada para pria. Jika seorang wanita memperlihatkan bagian tubuh yang dianggap tidak pantas, apakah reaksi orang-orang akan, betapa menjijikannya? Jawabannya jelas tidak. Sebaliknya, perhatian akan tertuju pada bagian tubuh yang terlihat. Di satu sisi, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Di sisi lain, apakah mungkin Allah mengatakan bahwa ada bagian tubuh manusia yang diciptakan dengan buruk? Ini adalah sebuah pertentangan logis yang tidak masuk akal.
Saya telah menyelidiki kamus-kamus kuno untuk mencari arti sebenarnya dari kata yang sering diterjemahkan sebagai bagian tubuh yang buruk. Ternyata, kata tersebut lebih merujuk pada perilaku yang mengganggu orang lain. Dalam bahasa sehari-hari modern, kita bisa memahaminya sebagai tindakan egois yang merugikan orang lain. Kitab suci ini membentuk karakter seseorang dan membimbingnya menuju kemuliaan. Pakaian yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah pakaian fisik, melainkan kumpulan prinsip-prinsip moral yang harus kita ikuti. Prinsip-prinsip ini harus kita jadikan pedoman hidup, seperti halnya kita mengenakan pakaian. Kata, pahala, dan pakaian memiliki akar kata yang sama, menunjukkan bahwa pahala yang kita peroleh adalah hasil dari tindakan kita yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Mari kita kembali ke surah Al-Maidah. Allah menggerakkan seekor burung gagak untuk memberikan pelajaran. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita makna sejati dari berbagi. Kata, menggali, di sini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar menggali lubang. Burung menggali untuk mencari makanan, dan tindakan ini mencerminkan pencarian akan rezeki yang halal. Kata yang diterjemahkan sebagai mengubur mayat saudaranya, sebenarnya lebih tepat jika diartikan sebagai menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh saudaranya. Saudaranya mengancam kepemilikan tanahnya, karena ia menganjurkan pembagian harta yang lebih adil. Namun, tindakan pembunuhan ini justru menunjukkan ketamakan dan ketidakpeduliannya terhadap sesama. Ketika melihat burung gagak berbagi makanan, si pembunuh menyadari kebodohannya. Burung yang dianggap lebih rendah pun mengerti pentingnya berbagi, sementara ia sebagai manusia malah tega membunuh. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan tidak akan membawa kebahagiaan sejati jika tidak dibagi dengan orang lain. Sebagian besar penghuni penjara memiliki kesamaan dalam alasan mereka di penjara. Ini adalah salah satu masalah paling mendasar dalam kemanusiaan. Kisah ini bukan sekadar tentang tindakan fisik menggali kubur, melainkan tentang pelajaran mendalam tentang kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan.